Untuk sahabat Indonesia yang akan tinggal di negara Swiss karena urusan pekerjaan atau juga sekolah, maka di video ini saya akan memberikan informasi step apa saja yang harus kalian lakukan begitu kalian tiba di negara Swiss ini. Tentu saja ada di setiap negara ya, kalau kita datang ada step-step yang harus atau wajib kita lakukan. Yang pertama adalah melaporkan diri kita ke, kalau di sini dibilangnya Gemeinde ya, atau kalau di Indonesia seperti kantor kelurahan atau kecamatan. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita secepat mungkin ya, langsung begitu datang di negara Swiss, kita melaporkan kedatangan diri kita ke kantor tersebut dengan membawa paspor dan surat izin tinggal yang sudah kita dapatkan. Tentunya di sini saya tidak akan membicarakan masalah surat izin tinggalnya ya, karena jika kalian sudah mendapatkan surat izin tinggalnya, barulah kalian bisa masuk atau tinggal di negara ini. Nah, untuk pengurusan surat izin tinggal tentu dilakukan sebelumnya melalui kedutaan Swiss yang berada di Indonesia dengan seizin kantor imigrasi yang ada di negara Swiss sendiri. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Di sini pun saya akan menginformasikan jika kalian ya satu keluarga yang contohnya kalau istrinya orang Indonesia dan suaminya orang Swiss, maka hal itu akan lebih mudah ya, karena suaminya pasti mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Namun jika keluarga yang suami istrinya dari negara Indonesia atau juga negara lainnya, maka hal ini tuh sangat penting untuk diketahui, di mana yang langkah pertama sudah saya sebutkan, kita harus melaporkan diri kita ke kantor Gemeinde atau kantor kelurahan kecamatan ya kalau di Indonesia. Nah, di situ maka kita akan terdaftar di mana kita tinggal ya, itu akan ditanya. Kita membawa paspor dan surat izin tinggalnya tadi, dan alamat rumah kita itu nanti semua tercatat di situ. Nah, biasanya pun ya kalau di kantor tersebut kita ditanya apakah kita mempunyai hewan peliharaan atau tidak. Khususnya kalau kita mempunyai hewan peliharaan anjing ya, karena di sini tuh mereka sangat care ya, sangat memperhatikan juga untuk hewan peliharaan. Itu biasanya juga ditanya dan kita pun harus mendaftarkan kalau kita mempunyai hewan peliharaan anjing khususnya. Langkah berikutnya tentu saja kita pun harus melaporkan diri kita ke Kedutaan Republik Indonesia yang berada di kota Bern. Ya, jadi untuk negara Swiss, Kedutaan Republik Indonesianya berada di kota Bern. Di situ kita bisa melapornya melalui telepon ya, kita menelpon dulu apakah nanti kita mendapat petunjuk apakah harus datang langsung atau kita bisa register atau mendaftarkan dirinya melalui telepon saja. Nah, di sini ini harus patut ya dilakukan untuk semua yang akan berencana tinggal di negara ini. Langkah berikutnya kita harus mendaftarkan diri kita di asuransi kesehatan, karena di sini wajib ya setiap orang mempunyai asuransi kesehatan. Ini diwajibkan teman-teman. Jadi di sini pun kita bisa memilih banyak sekali jenis asuransi kesehatan, bermacam-macam. Jadi menurut harganya pun berbeda-beda ya. Tentunya kalau kita contoh ya, kalau kita membayarnya agak sedikit murah, kurang lebih 3 juta atau 4 juta per bulan untuk satu orang, maka ada juga yang asuransinya tidak mengcover semua, atau juga
ada yang 5 juta per bulan, ada yang 7 juta per bulan, bahkan 10 juta per bulan untuk satu orang. Nah, ini tuh kita harus segera membuat ya asuransi tersebut. Tentu saja jika kalian datang ke negara Swiss untuk urusan pekerjaan di sini, kalian pun bisa menanyakan langsung ke perusahaan atau kantor di mana kalian bisa bekerja nanti. Nah, karena sekali lagi asuransi kesehatan di sini merupakan wajib. Jadi setiap orang harus mempunyai asuransi kesehatan. Setelah itu langkah selanjutnya, kalau kita bekerja di sini anyway, kita harus mempunyai bank account sendiri ya. Jadi rekening bank. Di sini pun kita harus datang mengunjungi salah satu bank yang kalian pilih di negara ini untuk membuka rekening baru. Dan tentu saja untuk membuka rekening baru pun kita diperlukan identitas ya, yang berupa paspor dan surat izin tinggal tentunya. Jadi kalau ada ya, saya pernah melihat di beberapa video YouTuber dari Indonesia yang mengatakan kalau di negara Swiss mau buka rekening bank nggak perlu surat identitas kayak begitu. Itu salah besar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau membuka rekening bank di negara Swiss ini pun tentu diperlukan identitas card. Jika kalian sudah melakukan keempat hal yang saya sebutkan barusan ya. Pertama kita lapor ke kantor kecamatan atau Gemeinde, lantas ke kedutaan, lantas kita membuat asuransi kesehatan dan membuka rekening bank ya di sini. Maka menurut saya itu langkah yang sangat penting, itu sudah kita lakukan. Hari-hari berikutnya kita pun akan mendapatkan langsung ya surat dari kantor Gemeinde itu kalau kita itu sudah menjadi warga di daerah situ. Karena biasanya yang saya alami zaman dulu ya, kalau kita sudah tercatat di daerah atau desa atau kota tersebut, maka di sini pun kan diwajibkan pajak. Kita akan mendapatkan surat harus membayar provisoris pajak ya. Jadi ini hanya perkiraan pajak kayak begitu. Padahal kadang-kadang mereka kan belum tahu penghasilan kita berapa karena kita kan belum melaporkan. Bahkan kalau yang belum bekerja juga kan belum mendapatkan income ya, uang gaji. Namun jangan kaget teman-teman, jika kalian mendapatkan surat tagihan pajak provisoris yang artinya perkiraan pajak ya kayak gitu, kalian keep aja, simpan saja. Jadi tidak perlu kaget ya. Nah, nanti pembayarannya itu kan ada di sini tuh kita harus melapor penghasilannya. Jadi setiap rupiah atau setiap sen itu kita tulis. Di situ barulah kita mendapatkan amount ya dari yang betul-betul harus kita bayar. Nah, contohnya kalau dalam provisoris atau surat yang pertama tadi ya, perkiraan penghasilan pajak, kita pun bisa ya membayarnya dengan langsung atau juga dengan beberapa kali bayarnya. Karena itu biasanya sudah langsung dilampirkan ya, ada 4 kwitansi kayak gitu. Yang satu kita bayar seluruhnya dan yang 3-nya itu untuk cicilan ke-1, ke-2, ke-3. Nah begitu. Jika kita ya contohnya dalam pajak surat yang pertama itu provisorisnya kita harus membayar 5.000 Swiss franc ya. Namun itu kan hanya perkiraan. Nah, nanti kalau kita sudah bekerja dalam 1 tahun itu contohnya ya, ternyata pajak kita itu 7.000 franc kayak begitu. Nah, jadi tahun depannya itu kita akan mendapatkan juga surat tagihan lagi, kekurangannya yang 2.000 franc ya, 2.000 Swiss franc kayak begitu. Atau sebaliknya, jika yang kita bayarkan 5.000 ternyata penghasilan kita kurang ya dari pajak tersebut, maka kelebihannya pun itu akan dikembalikan ya.
Makanya di sini sangat penting sekali kalau kita harus sudah mempunyai rekening bank di salah satu bank. Dan selain itu pun kalau kita menerima gaji dari perusahaan apapun ya di sini itu sudah melalui bank kayak begitu. Jadi jarang sekali yang memberikan uang cash ya sebagai penghasilan seseorang seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini pun saya akan menambahkan, terutama untuk kalian yang baru pertama kali akan hidup di negara Swiss, maka jangan kaget ya begitu kita datang memasuki apartemen kita atau rumah yang sudah kita sewa ya di sini. Kita biasanya ya tetangga dan orang-orang di sekitar sini itu tidak peduli, tidak akan usil ya dengan kedatangan kita. Nah, di sini pun kalian jangan kaget kalau tidak ada orang yang menyapa kayak begitu. Namun dengan waktu ya, jadi di sini pun diperlukan waktu kita mengenal tetangga sebelah, atau kalau di apartemen tetangga pinggir pintu aja ya kadang-kadang kita tuh jarang ketemu kayak begitu. Jadi hal-hal serupa ini tuh harus sudah disiapkan juga, jangan sampai kaget. Selain itu pun informasi di sini jika kalian akan mengendarai kendaraan, tentu di sini menyetirnya di sebelah kanan jalan ya, jadi harus juga diingat. Nah, kalau kalian akan mempergunakan kendaraan umum, kalau di negara ini ya, dimanapun kita akan mendapatkannya. Jadi informasi-informasi seperti itu kita bisa dapatkan dengan mudah. Kita pun bisa mengeceknya secara online. Atau kalau kita tinggal di satu daerah, kita pun akan bisa melihat ya halte bisnya ya, atau juga stasiun keretanya itu sangat mudah sekali. Jadi untuk masalah ini kalian jangan khawatir. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.